Hai, jumpa lagi dengan saya Jingga Yue. Kali ini saya akan melanjutkan membaca novel Cinta Berbanding Terbalik. Di episode sebelumnya diceritakan Lisa yang dulu bersikap ketus kepada Kevin mulai menyadari perasaannya setelah kejadian di kantin sekolah saat Kevin berterima kasih karena telah diingatkan. Kini ia diam-diam mengaguminya. Sementara itu di rumah Kevin, ibunya, Ratna, panik menghadapi kekacauan menjelang acara penting. Suaminya menghilang, catering terlambat, dan rumah berantakan. Ratna yang kesal harus mengendalikan situasi seorang diri, menanggung tekanan besar demi kelancaran acara yang tak boleh gagal. Buat kamu yang ketinggalan episode sebelumnya, kamu bisa lihat di playlist yang sudah kami buat. Yuk lanjutin ceritanya. Iya, sebelumnya ada pesan nih dari teman-teman kita. Kalian, aku bawa sambal pecel legendaris nih, Mbak Evi punya. Hah? Mbak Evi? Siapa tuh? Kok kedengarannya kayak nama tokoh sinetron zaman dulu? Bukan, ini sambal pecel warisan keluarga, resep turun-temurun. Rasanya pedas mantep, khas banget. Tinggal tuang, nggak perlu ngulek-ngulek. Seriusan? Gue udah lama craving pecel tapi males banget bikin sambelnya. Ribet soalnya. Makanya, ini solusinya. Harganya juga murah, mulai dari 6 ribuan doang, nggak bikin kantong bolong. Duh, kayaknya kamu di-endorse Devi. Enggak, beneran. Aku nemu di Shopee, toko Arta Gemintang. Iseng beli, malah ketagihan. Coba dikit. Wih, gila sih ini. Bukan sambal sembarangan. Gurih, pedasnya nendang. Ada manis-manisnya dikit. Coba. Aku mau coba. Wah iya bener. Ini bikin nostalgia. Kayak sambal buat nenekku dulu waktu aku kecil. Tuh kan, makanya buruan stok. Enak banget buat sarapan, makan siang, bahkan cemilan sore. Fix. Mulai sekarang setiap makan bareng kita harus ada sambal pecel Mbak Evi nih. Setuju. Evi, kirimin link tokonya dong. Aku mau order juga buat mamaku di rumah. Oke, bentar. Ini ya, cari aja Arta Gemintang di Shopee. Langsung check out sebelum kehabisan. Wah, ini sih pecel dewa. Respect buat Mbak Evi. Episode 14. Sabtu siang, Angga datang menjemput Yunita di rumah kos tempat gadis itu tinggal. Seperti biasa, suasana kos terlihat cukup ramai, namun yang paling membuat Angga sedikit gusar adalah kenyataan bahwa hampir setiap kali ia berkunjung, selalu saja ada banyak pria yang terlihat berkeliaran di sekitar kos tersebut. Ada yang duduk santai di teras, ada pula yang tampak akrab menyapa Yunita. Meski ia berusaha bersikap biasa saja, diam-diam perasaan cemburu mulai muncul dalam benaknya. Beb, kenapa sih kamu masih betah di kosan ini? Tanya Angga setelah dipersilahkan masuk oleh Yunita. Beb, kamu sudah nanya ribuan kali loh, kata Yunita sambil berjalan ke dapur untuk mengambil minuman. Suaranya terdengar sedikit gemas, tapi tetap lembut. Sambil berjalan, ia menjelaskan kalau semua yang ada di kosannya sudah seperti keluarga. Mereka saling kenal, saling jaga, dan tidak ada yang perlu dicurigai. Ia berharap Angga bisa lebih percaya dan tidak terus-terusan mempertanyakan hal yang sama. Keluarga gimana? Di sini banyak bujangan. Aku enggak. Angga belum juga selesai bicara ketika Yunita datang dari dapur sambil menyodorkan segelas minuman ke mulutnya. Bujangan palamu, ucap Yunita kesal. Matanya menatap Angga dengan ekspresi separuh marah, separuh geli. Di sini nggak ada bujangan, Beb. Lanjutnya sambil duduk di samping Angga. Dia menaruh gelas di meja dan menoleh serius. Kamu cemburu kali ya sama cowok-cowok di sini yang sudah pada married semua.
Angga menghela napas lalu nyengir kecil, merasa sedikit malu karena pikirannya terlalu jauh. Ia tahu Yunita nggak pernah kasih alasan untuk dicurigai. Tapi tetap saja, suasana kosan dengan banyak pria kadang bikin pikirannya berkelana. Yunita menepuk pelan paha Angga, seolah menenangkan. Udah, jangan drama. Aku milih kamu, bukan yang lain. Yunita mengalihkan perhatian dengan bertanya rencana malam minggu ini. Kamu ikut aja, pasti seru dan asik. Ucap Angga sambil memikirkan rencana untuk mengungkapkan status hubungan mereka berdua nanti malam di acara Kevin karena mendapat undangan. Yunita dengan santai mengalihkan perhatian Angga, bertanya tentang rencana malam minggunya. Kamu ikut aja, pasti seru dan asik. Ujarnya sambil tersenyum, mencoba mencairkan suasana. Angga mengangguk, tapi pikirannya sedang sibuk merencanakan sesuatu yang lebih penting. Malam ini, saat acara di rumah Kevin, atasannya yang juga direktur, ia berencana untuk secara resmi mengungkapkan status hubungan mereka. Ia memikirkan bagaimana momen itu bisa menjadi kejutan sekaligus sindiran halus untuk Kevin. Sekalian, biar Pak Kevin malu, asistennya udah punya pacar, direkturnya masih jomblo. Gumam Angga dalam hati sambil tersenyum kecil. Petang harinya, Angga dan Yunita bersiap-siap dan akhirnya berangkat menuju lokasi acara. Selama di perjalanan, Yunita hanya mengikuti tanpa banyak bertanya, mengira mereka akan ke tempat biasa. Namun, rasa penasarannya muncul ketika Angga menghentikan motornya di depan sebuah rumah mewah yang cukup besar dan terang. Yunita memandang sekeliling dengan bingung. "Oh, Beb, kok kita kesini? Ini rumah siapa?" Tanyanya heran, mencoba menebak-nebak maksud Angga. "Rumah Pak Kevin, Beb," jawab Angga sambil tersenyum. "Ngapain kita kesini? Mana rame banget?" Keluh Yunita sambil melirik keramaian di dalam rumah. Angga buru-buru minta maaf karena tidak sempat memberitahu bahwa ia memang diundang langsung oleh Kevin untuk hadir di acara tersebut. Bagaimana kisah selanjutnya? Tunggu episode selanjutnya di channel ini. Atau kalau kamu nggak sabar, kamu bisa baca langsung di aplikasi Noveltoon dengan judul Cinta Berbanding Terbalik atau cek semua karya DJ Ginting. Tulis tanpa spasi ya, DJ Ginting. Sampai jumpa di episode berikutnya.